Nama adalah doa, tumbuh menjadi simbol, menyatukan kenangan, meneguhkan jati diri sebuah tempat. Begitu juga dengan gunung. Di dalam nama sebuah gunung terdapat jejak pendahulu dan impian generasi masa depan. Dan di sanalah, di antara riuh dan ragu, kita belajar bahwa nama bukan hanya milik masa lalu, melainkan nafas dari sejarah yang masih hidup. 20 Oktober 2025, ekspedisi Atap Serambi sudah masuk kabupaten keempat, Pidi Jaya, kabupaten yang baru dengan sejarah terlama. Pagi itu, dari kota Merdu, langkah pertama ekspedisi Atap Serambi dimulai. Selamat pada tim Serama Jaya untuk mengikuti kegiatan di Pidi Jaya. Selepas pelepasan resmi oleh Dinas Pariwisata, kami meninggalkan kota menuju desa terakhir, Lok Sanding, membuka perjalanan panjang menuju pintu Rimba. Kita akan menuju ke Lok Sanding ke depan lagi sekitar 2 km lagi. Dari aspal mulus pedesaan, kami disambut jalan bebatuan. Bukan sekadar jalan bebatuan, tapi jalan penuh genangan dari sisa hujan semalam. Motor yang tidak didesain untuk terabas, kini dipaksakan menjadi lebih tangguh. Manusia terkadang menjadi angkuh, melawan aturan standar pabrik, memaksakan keinginan. 3 jam jalan dari desa terakhir kita sampai di camp pertama malam ini. Lumayan cepat, belum sampai jam 5, masih jam 4.17. Nah, itulah keadaan camp kita hari ini, dan kawan masih di belakang. Petang yang teduh membawa kami ke gubuk warga. Disinilah kami menginap malam ini. 9 jiwa dengan satu misi, berdiskusi ringan hingga satu persatu kami terbawa ke alam mimpi. Dari Nogeno sekitar 5 kilo lebih. Barang sudah terpacking rapi, otot sudah siap memasuki rimba hutan Pidi Jaya. Setelah briefing dan berdoa, kami melangkah di balik semak yang rimbun. Ekspedisi Atap Serambi Bumo Jabake, bismillah! Kenapa Bumo Japake? Nama ini diangkat untuk penghormatan terhadap peran Tengku Jopake yang sangat berpengaruh dalam sejarah dakwah Islam, pendidikan, dan strategi perang di wilayah tersebut. Bukan sekadar menuju puncak gunung, melibatkan sejarah adalah bagian dari misi Atap Serambi. Kita udah ketemu punggungan tuh menuju ke atas. Langkah terakhir menuju puncak Gunung Gamut terasa seperti menembus batas antara raga dan tekad. Nafas terengah, lutut bergetar, namun mata perlahan disambut cakrawala yang terbuka luas. Jujur, tak pernah berbohong pada siapapun yang berjuang. Di ketinggian ini, manusia tampak kecil, ego mengecil, suara hati justru membesar. Jalur karena ada pohon tumbang yang menutupi jalur, kita harus melintas. Nggak mungkin lewat bawah karena posisinya jurang. Dan target kita lah ke sana. Puncak bukanlah tempat untuk merasa paling hebat, melainkan tempat untuk belajar rendah hati. Setiap jejak yang kita tinggalkan adalah tanggung jawab. Camp kedua hari ini jam 4:45 kita melewati target yang sudah kita bicarakan semalam. Adalah kita akan terabas ke sana 700 meter menuju ke pilar Salapancang. Kita sering pulang dengan cerita sederhana, lecet kecil di kaki, tentang dingin yang menggigit, tentang jalur yang licin yang melelahkan. Kita memperdebatkan hal-hal remeh soal fasilitas, soal kenyamanan, soal siapa yang paling kuat menampak tanjakan. Namun sementara itu, rimba perlahan kehilangan suaranya. Pepohonan tumpang tanpa sorak, tanah terkelupas tanpa pembela, dan sungai-sungai mengeruh tanpa ada yang benar-benar bertanya mengapa. Kita ribut tentang hal-hal kecil yang mengusik ego, tetapi diam saat hutan kehilangan nyawanya. Kita gaduh tentang sepele, namun sunyi ketika alam sekarat. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan puncak pertama, yaitu Salapancang. Detik berganti dengan menit, jam berganti dengan hari. Kami melangkah dengan pasti, di batas elevasi, triangulasi yang tertimbun, namun semangat kembali tumbuh. Kami berhasil! Kami berhasil!
Yang udah ada awak. Oi. Woi. Dah, upah yo. Alhamdulillah kita top puncak gambut di hari keempat. Pilarnya sudah tertutup dengan kawan-kawan lagi bersihkan. Gunung Gamut tidak pernah menuntut lebih. Ia hanya meminta kita peduli. Karena pada akhirnya bukan gunung yang membutuhkan manusia untuk bertahan, melainkan manusialah yang bergantung pada nafas panjang hutan. Waki. Jika hari ini kita masih bisa melangkah di jalurnya, mendengar desir angin dan nyanyian dedaunan, maka esok adalah tanggung jawab kita berhenti memperbesar hal kecil dan mulai bersuara untuk yang benar-benar genting. Puncak Gunung Gamut dari tim Seramo Alam Raya sendiri. Kali itu alhamdulillah kita ketemu pilar dan juga kita menantikan pelang. Kami atas nama tim Seramo Alam Raya turut berduka cita atas musibah yang menimpa Bumo Japake. Kita sudah berada di titik lokasi untuk penyaluran donasi dari kawan-kawan kita dari Rook Trek, Angsana dan kawan-kawan yang lainnya. Ketika pohon terakhir telah ditebang, mata air terakhir telah hilang, ikan terakhir telah ditangkap, lalu manusia akan sadar mereka tidak bisa hidup dengan uang. Salam pengelana, saya Afil Maulana melaporkan dari Salapanca dalam ekspedisi Atap Serambi yang keempat di Bumo Japake, PD Jaya. Alhamdulillah, sukses! Puncak Gunung Gamut dengan ketinggian 1932 mdpl, Atap Serambi yang keempat. Alhamdulillah, sukses!